Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri kepada kita semuanya, terutamanya adalah nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Semoga dengan kesyukuran yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi nikmatnya yang lebih baik lagi kepada kita semuanya. Alhamdulillah juga ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini adalah karunia yang Allah beri kepada kita sebagai manusia yang merdeka, negara yang merdeka. Ya, alhamdulillah lah. Kalau belum merdeka taklah sampai kat sini kan. Karena merdeka, ya alhamdulillah. Jadi boleh kita ke mana-mana. Tapi ala kulli hal walau bagaimanapun keadaan, baik yang masih merdeka baik yang belum merdeka ataupun yang mau merdeka. Ala kulli hal ya syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa jua pemberian yang Allah bagi kepada kita. Itu adalah pemberian yang terbaik. Karena sesuatu pemberian yang Allah beri pada kita pastinya ianya bersesuaian, mengikut keperluan kita masing-masing. Lihim saya. Okey lah. Sebelum kita berdehem lagi nanti, kita buka majlis kita ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh baca Allah ya Azim. Allah ya Azim. Antal Azim. Boleh? Ada teksnya tak? Saya pun tak hafal. Okey. Belum pernah ada lah, ini famous kan. Okey lah, sama-sama kita. Okey. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Allah ya Azim. Sebetulnya tajuknya Qul ya Azim, katakanlah ya kan, kepada yang Maha Agung. Kita mohon pada Allah semoga Allah mengurniakan kita ilmu yang bermanfaat, kemurahan rezeki, dan juga mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada segala bentuk musibah, wabak penyakit, dan Allah jauhkan kita daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wala hadhihi wa kullu niyatin khasah lillana wa lilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. Ulang balik, boleh? Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim. Boleh? Okey. Sekali lagi. Dehem dulu. Okey. Okey, 1 2 3. Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim antal qadim qadimu fil azal Allah anta latif latifu lam tazal Allah anna azil ma qad nazal min fatikhil khatbi syadid Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim hayyun qadimun wajidun Allah baqi ghaniyun majidun Allah adlun ilahun wahidun barur raufum bil abid Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana
يعون باسمك يا عظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كوفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمتات الأعداء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان عامة يا رب العالمين. اللهم بدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وهمهم فرجا. اللهم إنا نعوذ بك من الأمن والآمان والسلم والسلام في العالم كله وللناس أجمعين. وصل اللهم بجمالك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في سلامة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Ya Allah, mudah-mudahan doa kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa berusaha untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan ya semoga dengan demikian ya Allah menjadikan kita hambanya yang beruntung di akhirat kelak nanti. Allah kumpulkan kita kembali bukan sahaja pada petang hari ini, akan tetapi Allah kumpulkan kembali kita di akhirat nanti di dalam surganya Allah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Dan juga mudah-mudahan dengan kita berselawat Allah hapuskan, Allah ampunkan dosa dan kesilapan kita semuanya. Yang mana kita tahu bersama kita ini tidak terlepas daripada yang namanya
salah. Salah. Pasti selalu ya, yang namanya manusia itu mempunyai kesilapan, kesalahan. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk kita terus berselawat, terus berbuat kebaikan. Karena apa? Dengan berbuat kebaikan akan menghapus satu kesalahan. Dengan selawat juga Allah akan hapuskan kesalahan dan dosa kita. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita ketahui bersama, itulah pada hari ini adalah hari 17 Agustus, ya kan? Ya. Nah nyanyi 17 Agustus tahun 45. Terus lagi kemerdekaan kita dan bangsa, hari lahirnya Pancasila Indonesia merdeka. Oh, masih hafal? Pada. Ya, alhamdulillah. Kan, masih hafal tuh. Saya pun udah lupa. Kan? Tapi alhamdulillah lah. Hafal dan yang tidak hafal, tapi tak mengurangi kecintaan kita kepada negara kita. Tanah air tumpah darah. Ya. Karena walau bagaimanapun mencintai negara itu adalah bagian daripada iman. Itulah hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu bagian daripada iman. Karena apa? Ya tadi dalam kita mencintai negara itu bukan sekedar kita cinta tanpa ada makna lah. Itulah. Karena cinta nasionalisme ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dihalau oleh penduduk kaum musyrik Makkah, sehingga kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar itu daripada kota Makkah. Sehingga kan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, katanya, engkau, siapa yang dimaksudnya engkau ini, demi Allah, engkau yaitu kota Makkah, kota kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah negeri yang paling aku cinta. Ini adalah satu nasionalisme yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata apa tadi? Demi Allah, engkau wahai negeri Makkah adalah negeri yang aku paling cintai. Jika bukan karena kaummu mengusirku, di mana kan kaum Quraisy dia menghalau Nabi Muhammad suruh pergi, suruh keluar daripada kota Makkah itu, niscaya kata Rasulullah, aku akan tidak akan meninggalkan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia sudah berada di luar Makkah itu seringkali dia naik ke gua Sur untuk melihat melihat kota Makkah daripada kejauhan. Itu Rasulullah terjadi pada diri Rasulullah itu. Sehingga kan tadi pada akhirnya Rasulullah Allah menukar kiblat. Itulah yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa ditukar kepada ke Makkah, ke Masjidil Haram. Salah satunya itu adalah untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hal yang
apa bukan hal yang remeh ya berkenaan tentang apa mencintai tanah kelahiran itu adalah bagian daripada sunnatullah ya kan? Di mana di mana eh, apa kita dilahirkan pasti disitulah tempat yang akan kita kenang betul tak? Ya kan? Itu tadi walaupun juga adalah ungkapan walaupun tadi apa tuh hujan berlian tak seindah ah hujan emas kan begitulah eh, tapi kalau saya tadilah kalau boleh hujan emas di mana-mana lah kan gitu. Oke, di negeri orang ke di negeri sendiri hujan emas tetap gitu. Gitu lah. So itu ada istilah seperti itu. Itu kan menunjukkan apa tadi ya untuk kita mencintai tanah air. Tanah tumpah darah ya kan di mana kita dilahirkan. Itu adalah bagian daripada apa tadilah fitrah manusia yang tak boleh dapat ditutupi dan tak dapat dihalangi. Oleh karena itu seperti mana pernah saya kongsikan juga berkenaan persaudaraan. Itulah ya kan persaudaraan ada di situ ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan senegara. Jadi kalau kita ini walaupun tak seagama, tak sesuku, tak sebangsa, namun ketika seseorang itu adalah satu negara dengan kita, dialah juga saudara. Saudara apa? Saudara watoniyah, yaitu saudara senegara. Itu juga diajarkan di dalam Islam. Cuma persoalannya, bagaimana mencintai negara itu. Itulah bagaimana mencintai negara itu. Perlu kita melakukan perkara-perkara yang harus kita lakukan sebagai tanda bukti kita cinta kepada bangsa kita. Itulah. Yang pertama apa? Yang pertama agak-agak lah. Tanda bukti kita ini cinta tanah air kita kan. Setiap bulan Agustus lomba makan kerupuk. Ada kan? Dia kan apa? Yang terus bayar pajak. Lagi itu kan tanggung jawab ya. Tapi untuk memelihara untuk memastikan yang pastinya negara yang kita cintai itu kita harus juga dapat memastikan negara yang kita duduk itu juga aman. Jadi perlu masing-masing ini individu kita ini haruslah dapat menjaga keamanan, keharmonian itu yang penting. Karena di dalam sebuah negara itu terdiri daripada beberapa golongan, bangsa, suku, agama. Betul tak? Maka yang paling penting, tanda bukti kita nih, cinta kepada tanah air kita adalah menjaga keamanan dan keharmonian. Di negara kita alhamdulillah kan dihimpun satu keharmonian satu lambang yaitu apa? Garuda Pancasila. Dengan yang ada apa tuh? 5 sila itu kan. Itu adalah lambang keharmonian, kerukunan yang apabila kita mempraktekannya insyaallah itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Dan itu tidak dimiliki di negara manapun. Kecuali hanya di Indonesia saja. Tapi anehnya itu tadi. Ya kan? Yang paling ribut terus adalah ya gitu. Jadi saya maklum aja Garudanya cerewet. Ya kan?
Padahal sudah itu sungguh-sungguh sangat luar biasa ya founding father kita yang menyusun itu untuk menjaga keharmonian, keamanan. Dan itu adalah bagian yang diserukan oleh agama Islam. Itu supaya apa ya tadi ya, supaya kita nih hidup dapat hidup damai, rukun, beribadah dengan tenang. Coba bayangkan ya kalau keadaan huru-hara susah. Kita mau buat apa sahaja susah. Namun mau buat baik pun tak tenang. Mau beribadah pun lagilah. Yang apabila terjadi apa? Kerusuhan antara agama saja. Susah. Nak keluar aja takut kita. Betul tak? Tapi kalau keadaan tu aman, nyaman, damai, saling hormat, menghormati, bebas. Nah, kita melakukan aktiviti apa saja kita merasa aman. Ibadah kita dirikan pun kita boleh khusyuk dalam kita melaksanakannya. Oleh karena itu, apatah lagi lah kita ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan itu dilahirkan atas kepercayaan. Dibina di atas dasar percaya kepada siapa? Kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka seyogianya kita sebagai seorang mukmin juga harus juga apa? Melahirkan rasa percaya kepada orang lain terhadap kita nih. Orang lain tu tak curiga dengan kita. Orang lain merasa nyaman hidupnya dengan kita. Tak merasa takut, tak merasa khawatir. Itulah tugas kita. Sekaligus sebagai kita orang mukmin dan juga kita cinta kepada negara kita yang kita duduki. Harus memastikan keamanan dan kedamaian itu terwujud. Biarlah perbezaan itu ada, antara suku, bangsa, agama, akan tetapi bukan untuk kita berpecah belah. Akan tetapi untuk kita saling kenal mengenali. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku menciptakan manusia ini bermacam-macam, suku, bangsa, agama dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk apa? Lita'arafu. Lita'arafu. Untuk apa tuh maksudnya? Adalah untuk kita saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kan gitu. Tak kenal maka tak cinta. Kan itu. So kenali, bukan ada yang berbeza dengan kita, bukan kita jadikan alasan untuk kita bertengkar dengannya. Tapi harusnya perbezaan itu untuk kita mengenali antara satu dengan yang lain, sehingga apa? Terbina kesefahaman bersama. Jadi boleh mengerti, saling pengertian, saling hormat menghormati. Bukan dalam kehidupan kita dipenuhi dengan curiga. Orang curiga itu pastinya apa? Belum mengenal. Pasal Allah tu sangat sempurna. Dan walaupun Allah tu mencipta berbagai macam perbezaan yang ada dekat muka bumi ini. Tapi tadi apabila perbezaan itu antara satu dengan yang lainnya saling kenal mengenal, maka itu akan
mencipta satu kehidupan yang indah, penuh dengan ilmu pengetahuan, kan? Penuh juga ilmu pengetahuan, penuh juga dengan apa? Kedamaian. Kalau kehidupan itu damai, boleh macam-macam kita capai. Tak mesti ada contoh lah, tak negara lah. Contoh sahajalah dalam urusan rumah tangga kita. Kalau dalam urusan rumah tangga kita hari-hari cekcok aja, akan ada berkembang tak keluarga itu? Tak akan. Akan tercapai tak target-target, cita-cita yang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu? Takkan pernah. Kalau setiap hari diisi dengan apa? Percekcokan, pertengkaran, permusuhan. Takkan pernah. Walaupun tadilah keadaan berharta ke sekalipun, tak menjamin banyaknya harta, tingginya ilmu pendidikan, tak menjamin. Kalau tak dapat memastikan keharmonian, kedamaian, kita wujudkan di dalam alam rumah tangga. Itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah cara kita menjaga keamanan, kedamaian. Baik dalam alam rumah tangga kita ataupun juga dalam kita mencintai sesebuah negara. Untuk damai itu ciptakan sakinah dulu. Sakinah dulu. Nak damai kan sakinah mawaddah. Untuk mencipta apa? Untuk menciptakan kecintaan, itu harus tercipta sakinah dahulu, kedamaian dulu, ketenangan dulu. Bagaimana mau tercipta satu cinta, dalam alam rumah tangga atau juga dalam sesuatu bangsa, kalau tak tercipta sakinah dahulu, kedamaian dulu. Maka dengan sakinah, dengan kedamaian yang ada itu akan tumbuh subur rasa cinta antara satu dengan yang lain. Barulah kalau udah ada cinta, baru apa? Rahmah. Sakin mawaddah itu adalah cinta. Baru kalau udah cinta, baru akan ada lahir rasa kebaikan. Mau kita memberi kebaikan, mau kita memberi sesuatu yang terbaik untuknya. Karena apa? Karena kita cinta. Kenapa kita cinta? Karena kita merasa damai. Kan gitu. Konsepnya sama. Sakinah itu ketenangan. Damai, nyaman. Itu sakinah. Mawaddah itu cinta. Kasih sayang. Nah, baru dengan sakinah mawaddah pasti akan tercipta rahmah, kebaikan. Sukar untuk kita berbuat baik kalau kita ini dalam kebencian. Betul tak? Jangankan nak buat baik, jangankan nak bagi kebaikan, nak tengok muka awak aja saya tak nak. Itu. Karena apa? Benci. Jangankan mau memberi pertolongan, diminta tolong saja takkan mau. Betul tak? Kenapa? Benci. Itu. Jadi itu satu. Poin pertama,
dalam dalam membuktikan kita cinta kepada tanah air kita, kita harus memastikan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan dalam menciptakan kedamaian tu, itu yang utama. Itu yang utama, karena dengan damai, aman itu boleh berbuat banyak untuk kemajuan diri kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita. InsyaAllah boleh. Dengan mudah kita capai. Tapi kalau tidak adanya rasa damai, rasa aman, sulit untuk kita mencapai kemajuan. Contoh sajalah simpel. Singapura yang kita duduki sekarang. Aman, damai. Awak pergi balik malam jam berapa saja rasa aman, tak ada rasa takut. Apa yang dicapai? Banyak pencapaian-pencapaian yang boleh dicapai. Betul tak? Padahal umurnya masih muda, tapi pencapaiannya melebihi. Itu kita harus mengakui. Dan kita harus akui dan kita harus belajar. Itu yang penting. Jangan merasa tua, tak mau belajar kepada yang muda. Ya kalau baik, apa salahnya untuk kita adakan perbaikan. Pada intinya, jangan kita mudah diadu domba. Biar domba itu kita sembelih saja setiap tahunnya untuk ibadah kurban. Jangan mau diadu. Karena ingat tadi, menjaga keamanan, keharmonian itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin terhadap negara yang kita cintai. Yang kedua, mentaati pemimpin yang adil. Walaupun kita tak memilihnya dan sebagainya, kalau sudah terpilih itu ya sudahlah. Kita harus taat. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin. Ya, pemimpin yang adil. Ya, alhamdulillah lah pemimpin kita tak melarang pun untuk kita tidak dilarang sholat 5 waktu, tak kan? Walaupun dia tak sholat gitu kan, tapi tak melarang kita. Dia uruskan urusan kita. Nak pergi haji, tunaikan haji, diurus haji walaupun ada sedikit gitu kan yang tidak bertanggung jawab dalam pengurusan haji itu. Masalah kiu itu, masalah ngantri lama itu bukan urusan ini, urusan Saudi. Ya kan? So gitu. Tapi yang jelas apa? Urusan keperluan orang mukmin itu terjaga. Adapun korupsi dan sebagainya itu adalah bagian oknum manusia. Kan? Biarlah ada hukum. Kan? Tak percaya dengan hukum Ustaz. Kalau tak percaya dengan hukum yang ada, awak boleh ke menghukum sendiri? Tak boleh kan? Kan itu juga. Betul tak? Ya sudah. Selagi mana keperluan orang muslim itu ditunaikan, diurus dengan ini, ya sudah. Kita hormati, kita taati pemimpin itu. Betul tak? Jangan kita menderhaka. Lainlah kalau dia buat mencegah
eh, keperluan kita sebagai seorang muslim, dilarang untuk sholat, dilarang membangun ini masjid, dilarang buat maulid dan sebagainya macam tu kan. Tapi kan nyatanya tak ada kan. Semuanya boleh, diizinkan, beraktiviti silakan dan sebagainya. Ya udah. Okey. Adapun kita tak suka ke tak suka, ya sudah tunggu 5 tahun lagi. 5 tahun lagi dah. Kalau tak suka ya sudah pilih yang lain kan. Jangan pula kitanya tak suka dibagi minyak goreng mau. Ya, tapi ingatlah itu apa? Kita pembelajaran. Kita belajar. Jangan kita mudah ditipu. Kebaikan sehari kita yang nanggung 5 tahun yang akan datang. Jangan sampai macam itu. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang adil, yang betul-betul membela akan kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok, partai dan sebagainya. Oke? Itu. Yang kedua. Jadi taati pemimpin kita. Jangan kita jadi pembelot. Separatis apa? Separatis. Itu tak boleh. Dalam kita bernegara. Karena ini juga perintah Al-Qur'an. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib taat kepada pemimpin kita. Itu yang kedua sebagai kita tanda cinta kita kepada negara. Kita bisa mengambil momen hari kemerdekaan kita nih kan. Betul lah. Untuk mengingatkan lah. Mengingatkan sama-sama. Itu. Jadi apa yang kedua tadi apa? Taati pemimpin. Jadi jangan membelok dengan pemimpin. Membelot. Apa bukan? Membelot tu ialah apa bahasa Jawa juga apa membelelo. Membalelo gitulah. Okay. Jangan membalelo. Yang ketiga. Yang ketiga dalam kita ni menunjukkan yang kita cinta kepada tanah air, tanah kelahiran, tanah tumpah darah kita ini mestilah kita berilmu dan juga kita mengamalkan ilmu yang kita dapat. Bagaimana sebab sebuah negara itu mau maju kalau rakyatnya tak berilmu, maka ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Ini juga sama juga berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan ke atas kita semua, setiap muslimin dan juga muslimat. Faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan. Kalau kita betul tadi tanda bukti kita cerdaskan diri kita. Maka akan majulah bangsa kita. Maka walaupun kita dalam alam pekerjaan kita bukan berarti kita stop untuk kita menuntut ilmu. Ada kesempatan untuk menaik tarafkan ilmu pengetahuan kita, ambil kalau ada peluang. Ada pelatihan yang diberikan, mungkin ada tak pelatihan ambil peluang tu. Kenapa tadi?
Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi ma bil ilmi. Ya, siapa yang menginginkan dunia maka dia harus berilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga dia harus berilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat dia sukses, dia bahagia, maka juga harus dengan ilmu. Maka ilmu itu penting. Dan ilmu ini tak ada batasnya. Tak ada batasan umur. Sampailah kita masuk ke liang lahat, barulah di situ ada terhenti. Ya, namun masuk diletakkan di liang lahat pun kita juga diajari kan, masih dengan kita ditalkinkan oleh pengurusan jenazah itu, betul lah. Kan diajarin man rabbuka, tambah itu ilmu juga itu. Talkin. Itu namanya talqin. Ya, di luar daripada perdebatan lah. Ada yang boleh, ada yang tak boleh kan. Betul tak? Tapi apa? Ada. Sampai kita dah mati pun tetap juga kita masih diberikan ilmu, diajarkan. Tentang bagaimana nanti kalau engkau ditanya, tu siapa Tuhanmu? Maka jawablah Allah. Kan gitu kan dalam talqin? Pernah ikut tak nih ke dalam kubur? Ke dalam kubur pula. Menghantar jenazah ke kubur. Kan? Kan ada itu. Di sini belum ada, waktu di sana lah. Kan? Ditanya kan? Nah, itu saksi. Itu penyaksian minta ampun, tanah minta maaf, perwakilan yang dalam kubur. Kok menalkin? Yang nalkin kok malaikat. Hebat betul itu. Kan ada yang sama ada dia dah letak tu liang lahat itu, selalunya orang yang dalam tu dia akan bacakan itu. Tak pernah ikut, kan? Okay, ada. Ya, isinya begitu. Kalau ditanya nanti malaikat datang kan. Kalau malaikat datang, maka jika ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah Tuhanmu. Man kitab ma kitab buka, apa kitabmu, jawab kitabmu adalah Al-Quran. Diajarkan itu. Itu. Ini di luar konteks perdebatan ya. Karena hukum mentalkin itu juga ada perbezaan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Karena apa ya tadi menurut dia, nang ajar dia orang dah mati, nak diajar-ajar. Betul tak? Tapi boleh mentalkinkan, syaratnya sebelum mati. Jadi diajarkan lakinu qabla mau takum. Ajari mayat itu talkinkan orang yang tengah nazar itu, ya, dengan apa tadilah, dengan ucapkan la ilaha illallah, dengan ingatkan lagi yaitu pertanyaan soalan-soalan yang wajib itu ada, ya kan? Itu ilmu. Oleh karena itu ada ungkapan orang Arab itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu daripada buayan hinggalah ke liang lahat. So ada ungkapan seperti itu. Maksudnya apa? Utlubul ilma minal mahdi, akan dari buayan. Ada orang yang memahami buayan yang dimaksud itu adalah dari sejak perut lagi, di dalam kandungan perut ibu. Makanya oleh karena itu ibu tuh, ya kan, disuruh kan untuk memperbanyak baca surah Maryam, surah Yusuf,
Kan begitu kan, di luar lah tujuannya supaya ganteng ke, supaya cakep ke, supaya apalah. Ya kan? Tapi ada anjuran untuk baca Al-Quran. Ya kan? Menjaga makan yang baik dan sebagainya. Karena itu tahap untuk apa? Mendidik anak yang ada di dalam kandungan. Nah, ada yang memahami, oh Mahdi itu buayan. Buayan macam biasa. Ya itu tadi kan tem buayan, tem dibuai. Ibu-ibu kan selalu baca salawat. Itulah. Ada ke yang buai baby sambil nyanyi dangdut? Eh, tapi kebanyakan sama kalau orang dulu-dulu dia pasti puji-pujian. Subhanallah, alhamdulillah sambil diayun baca salawat nariyah selalu begitu kan. Salawat badan. Ada tak adat diayun bayi, ngayun bayi ketika lahir 7 hari itu kan? Semuanya baik kan baca salawat diayun. Saya itu juga orang itu juga dalam arti apa? Memberi ilmu kepada bayi itu. Karena ada efek. Oleh karena itu juga apa? Ketika lahir ya kan, diazankan, ya kan? Pun itu juga. Itu dalam mentransfer ilmu juga kepada bayi. Jadi ilmu ini tadi dari sejak lahir hinggalah ke mati. Kita terus proses pembelajaran itu adalah kekal abadi. Sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mengingat ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu, mestilah kita mengamalkannya. Karena dengan ilmu yang kita amalkan itulah kita akan mempunyai aset untuk akhirat nanti. Karena mempunyai aset untuk di akhirat yang mana nanti kita sudah meninggal pun ilmu yang bermanfaat tu yang kita telah kongsikan tu dia akan memberi pahala kepada kita. Itulah disebut dengan amal jariah. Kan? Amal jariah ada berapa? 3 kan? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Anak soleh. Sedekah jariah. Kan itu. Ya kalau kita ni kedekut, ya paling tidak ada ilmu yang kita manfaat. Ya kan? Kalau kita mungkin ya anak kita susah lah Ustaz, nakal-nakal tak soleh. Jangankan nak doakan kita, solat pun tidak. Misalkan lah. Ya kan? Paling tidak kita ada zariahnya sesuatu. Yaitu punya ilmu yang kita sudah manfaatkan. Itu boleh. Iya. Syukur-syukur kalau kita dapat mempunyai 3. Sedekahnya pun rajin, anak kita pun rajin juga sholatnya, rajin juga mendoakan kita. Ada juga ilmu yang kita kongsikan, Masya Allah, sempurna. Aset untuk di akhirat ini 3. Yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Dalam rangka kita mencintai negara kita, mestilah kita ni mengupgrade terus diri kita ni dengan ilmu supaya kita tidak tertinggal dan menuntut ilmu itu di mana sahaja. Enggak kira. Ya kan? Untuk kita mengupgradekan diri kita. Ya, dan Allah juga ya akan mengangkat darjat seseorang yang berilmu. Jadi begitu. Itulah yang ketiga. Yang keempatnya apa? Yang keempatnya? Yang terakhir. Yang pertama tadi apa yang pertama? Menjaga keamanan, kedamaian. Yang keduanya? Mentaati pemimpin yang adil. Sebut yang adil. Kalau tak adil tak payah. Pemimpin yang adil. Terus lagi yang ketiganya apa?
yang berilmu dan mengamalkannya. Bukan berilmu je, tapi harus diamalkan, dibagikan kepada orang lain. Kita punya ilmu baking, ya kan, buat kue, ajarkanlah. Eh, pandai buat cireng, kasihkan dengan cireng. Kalau tak boleh buat cireng, cilok. Gitu. Ajarkan, walaupun sedikit ilmu itu, tapi kalau bermanfaat, percayalah dan yakinlah itu akan menjadi amal jariah kita. Dan yang keempatnya adalah menjaga daripada kerosakan. Ya, supaya jangan rosak negeri kita itu. Yang apa yang terjadi sekarang ini, tadilah rosak. Kenapa? Karena masing-masing penduduknya tak bertanggung jawab. Sehingga terjadi musibah silih berganti. Tak banjir, gempa. Tak gempa, tsunami. Ini semuanya ulah perbuatan tangan kita sendiri, manusia. Yang seharusnya menjaga alam sekitar yang kita duduki, namun kita merosakkannya di atas sebab kerakusan, ketamakan. Memang boleh untuk kita meneroka hasil bumi yang ada di tanah air kita. Karena Allah cipta apa yang ada dekat bumi itu adalah untuk kita. Untuk manusia. Kan? Ada emas, ada tembaga, ada timah, ada ini, semua ada minyak dan semua. Memang Allah sediakan untuk kita. Untuk keperluan keberlangsungan hidup manusia. Silakan ambil. Tapi jangan melampaui batas. Itu saja. Ketika terjadi melampaui batas, maka yang akan terjadi adalah kerosakan. Ya ini yang terjadi. Semuanya apa? Di atas sebab kerakusan manusia. Kita mengambil minyak, kita mengambil tambang yang ada tanpa mengira kerusakan akibat yang akan dialami. Tak dibuat pencegahan terlebih dahulu. Tak dibetulkan lagi ekosistemnya. Pokok ditebang tapi tak ditebang terus. Tak pernah menanam pokok lagi. Habislah. Itulah yang ada. Emas tambang semua dikeruk aja. Tanpa dibangun satu environment yang mencegah terjadinya bencana alam. Itu. Kan ini juga. Tadi dalam mencegah ancaman kerosakan ini perlu apa? Perlu ilmu. Tak ada ilmu, ya tadi, hancur. Jadi 4 itulah saya rasa dalam dalam sempena 17 Agustus. Tazkirah kita pada petang hari ini, marilah kita sama-sama menjaga, mewujudkan kelestarian, kedamaian negara kita yang kita cintai. Ingat, cinta negara, cinta tanah air itu juga adalah bagian daripada iman. Karena Rasulullah SAW walau bagaimanapun dia duduk dah kat Madinah tu, tetap hatinya mempunyai kerinduan kepada kota Mekah. Karena kota Mekah merupakan tanah air tumpah darahnya. Jadi mencintai negara bukan hanya setakat
cinta macam itu sahaja, akan tetapi juga kita harus mampu mewujudkan yang pertama keamanan, kedamaian. Yang keduanya apa? Yang keduanya mencintai pemimpin yang adil. Dan yang ketiganya berilmu. Haruslah kita ini berilmu dan mengamalkannya. Dan yang keempatnya menjaga kerosakan. Ancaman daripada kerosakan musuh sekalipun, kita harus mencegahnya. Supaya tadi tetap tercipta keamanan dan kedamaian. Ketika aman dan damai, insya Allah kemajuan apapun cita-cita mudah akan kita capai. Itu saja. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asril insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal